Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan waktu, hingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam wadah kajian online Berkah Mulia Indonesia. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah, untuk dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Amin. alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk kelak yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Yang terhormat, terima kasih kepada Ustadz, para pengajar maupun pengurus BMI yang senantiasa istiqomah dalam menyelenggarakan kajian di BMI ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan serta pahala yang mengalir dari ilmu yang disampaikan. Terima kasih untuk Ustadz Syam yang memberikan kesempatan pada malam hari ini kepada kami dari grup Abu Baidah. Saya selaku MC, insya Allah akan menyampaikan susunan acara kajian pada malam hari ini. Kajian Ahad malam 20 Sya'ban 1444 Hijriah, 12 Maret 2023. Kajian kali ini yaitu kajian akhlak dari kitab Minhajul Muslim dengan subtema akhlak kasih sayang yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh Ustadz Dindin Abu Kasyah Hafizahullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Dengan acara yang pertama nanti akan dibacakan tilawah oleh Bapak Alif Wahban yang akan membaca surat Al-Qalam ayat 1 sampai 15 dan terjemah oleh Bapak Sumarjito. Untuk acara yang kedua, prakata dari pengurus BMI nanti akan disampaikan oleh Bapak Yudi Wedayanto. Lalu acara selanjutnya, acara yang ketiga, acara inti, yaitu pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dindin Abu Akasyah. Dan yang terakhir, eh, ditutup dengan soal tanya jawab. Demikian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara pertama, dipersilakan kepada Bapak Alif untuk tilawah surat Al-Qalam ayat 1 sampai 15 beserta terjemah oleh Bapak Sumarjito. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa man yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudahinu fayudahinun
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. 2. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. 3. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. 4. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. 5. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. 6. Siapa di antara kamu yang gila? 7. Sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. 8. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. 9. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. 10. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. 11. Suka mencela yang 11. Suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. 12. Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. 13. Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. 14. Karena dia kaya dan banyak anak. 15. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Sadaqallahul Adzim. Baik, Alhamdulillah setelah kita dengarkan tadi tilawah dari Pak Alif Wahban dan terjemah oleh Pak Sumarjito. Untuk acara selanjutnya, yaitu prakata dari pengurus BMI. Ini dengan Bapak Yudi. Sudah hadir belum Ustadz nih? Pak Yudi. Cek. Sepertinya belum ada nih. Belum ada. Jadi skip. Langsung ke materi. Oke. Baik. Untuk karena dikarenakan Pak Yudi tidak mungkin berhalangan hadir di kajian kali ini, acara selanjutnya langsung ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Dinin Abu Kasyah. Yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Baik, Ustadz Dinin, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bi khairin alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, langsung saja untuk materi kali ini bisa langsung disampaikan. Silakan Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun a'azakumullah, hadirin kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat a'azakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah melimpah curahkan begitu banyak nikmat dan karunia yang tanpa kemampuan kita untuk bisa menghitungnya. Kita tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Nikmat yang begitu banyak dan besar kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmatnya tersebut di malam hari ini
Masya Allah, ini udaranya, cuacanya begitu syahdu ya. Sejatinya cuaca seperti ini enaknya kita menarik selimut ya, apalagi besok persiapan kerja gitu ya. Maka saya sengaja nih, intonasi lebih tinggi lagi supaya nggak ada yang ngantuk ya. Ditambah dengan balapan suara saya dengan suara gemericik hujan di atas sana. Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Amin. Baik hadirin wa hadirat azakumullah, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan kita di malam hari ini, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, ya, buah karya dari ulama kita Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala. Melanjutkan pembahasan bab terkait dengan akhlak, dan sekarang kita masuk di fasal fi khuluqir rahmah, yaitu akhlak penyayang. Ya, akhlak penyayang, kasih dan sayang. Ini bahasan yang Masya Allah ini sangat luar biasa bermanfaat, dan bahasan yang luar biasa bahasan yang diangkat oleh beliau ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat azakumullah. Beliau memulai pembahasan dengan kalimat yang menarik, yaitu apa? Al-muslimu rahimun warahmatu khuluqun min akhlaqihi. Al-muslimu rahimun, seorang muslim itu adalah seorang yang penyayang. Penyayang itu identik dengan seorang muslim. Warahmah, dan kasih sayang itu khuluqun min akhlaqi, salah satu akhlak yang seorang muslim berhias dengannya. Allahu akbar. Ya. Jadi kalau kita mau identifikasi ia muslim, maka alat indikator pertama dilihatnya apa? Rahim. Seorang muslim itu dia penyayang. Kenapa beliau menyimpulkan seperti itu? Nanti akan ada alasan ke depan insyaallah ya. Jadi, seorang muslim adalah rahim, ia adalah seorang yang penyayang. Bahkan akhlak penyayang itu adalah salah satu akhlak yang identik yang seorang muslim berhias dengannya. Kenapa dikatakan demikian? Karena kata beliau, idz man sya'ur rahmah safa'un nafsi wa taharatur ruh. Kenapa dikatakan seorang muslim itu penyayang? Karena rahmah atau sikap kasih sayang dan penyayang itu tumbuh, gitu ya. Media tanamnya itu apa? Kalau diibaratkan penyayang itu adalah tumbuhan, tanaman, maka media tanamnya apa? Media tanamnya adalah safa'un nafs wa taharatur ruh. Media tanamnya adalah jiwa yang suci, jiwa yang bersih, dan hati yang suci, ruh yang suci. Nah, jadi media tanam untuk ditumbuhi rasa penyayang, kasih sayang adalah jiwa yang suci, jiwa yang bersih, hati yang bersih, hati yang suci. Itu media tanamnya, hadirin jamaah sekalian segala muliakan. Gitu ya. Dan setiap muslim memiliki media tanam itu. Setiap kita, setiap muslim harusnya ia memiliki media tanam itu. Yaitu apa? Hati yang bersih, hati yang suci. Setiap kita harus punya itu. Kenapa? Karena al-muslimu bi'tiyanil khair wa amali asali wa ibti'adihi anisyar wa jitinabihi al-mafasid huwa daiman fi taharatin nafs. Kenapa? Karena langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang muslim dari mulai dia mengerjakan amal soleh, meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan dosa dan maksiat, mengerjakan perintah Allah, itu semua adalah sarana. Ya, sarana apa? Sarana untuk menjadikan hati menjadi bersih. Itu ya. Jadi artinya setiap kita, setiap muslim punya media tanam itu. Ketika apa? Ketika seorang muslim menjalankan perintah Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya larangan Allah tabaraka wa taala. Gitu ya. Jadi makanya oleh karena itu hadirin jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, beliau tadi di awal mengatakan seorang muslim itu pasti seorang penyayang. Kenapa? Karena ia memiliki media tanam untuk tumbuh kasih sayang itu. Yaitu hati yang bersih. Jiwa yang suci. Dan jiwa yang suci, hati yang bersih itu terlahir dari apa? Dari mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Gitu ya. Dengan kata lain, jiwa yang bersih, hati yang suci adalah buah dari apa? Ketakwaan.
Karena esensi dari takwa apa? Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, ini momennya pas nih. Sebentar lagi kita masuk insyaallah di bulan Ramadan ya. Bulan yang dikatakan oleh Allah apa? Muara akhir dari Ramadan, la'allakum tattaqun. Ya, ini dalam rangka membenahi media tanam nih. Media tanam berbagai macam kebaikan di dalam diri kita. Ya, terlebih adalah apa? Hati dan jiwa yang bersih, gitu ya. Hati dan jiwa yang bersih. Ya, makanya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketakwaan itu adalah merupakan mansyaatul khair gitu ya. Kalau mau dikatakan takwa itu adalah merupakan mata airnya yang terpancar darinya segala bentuk kebaikan. Ya, takwa itu sumber kebaikan. Makanya Ramadan mendorong seorang menjadi seorang yang bertakwa. Kenapa? Karena dengan takwa itu bisa melahirkan begitu banyak seantero apa? Amal-amal kebaikan. Gitu ya. Termasuk diantaranya rahim, kasih sayang. Kasih sayang ini ternyata tempat bertumbuhnya apa? Media tanamnya adalah hati yang bersih, jiwa yang suci. Dan dia adalah buah dari apa? Takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan cara mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ya, hati menjadi bersih dan itulah media tanam tempat bertumbuhnya rahim, kasih sayang tadi, gitu ya. Nabi SAW bersabda, ya, apabila seorang anak Adam melakukan dosa, nuktatun sauda, dikasih titik hitam tuh, bintik hitam di hatinya. Dikasih bintik hitam di hatinya. Berarti media tanamnya sudah tercempari itu. Ya, tempat bertumbuhnya berbagai macam kebaikan sudah terusak, ternodai. Kalau ia bangkit bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dengan syarat-syarat taubatnya dipenuhi. Syarat taubat apa saja, Pak? Ya, supaya nggak ngantuk. Ya, kalau sambil nyender, apalagi sambil dengar hujan di luar, kayaknya bawaannya, aduh, gimana? Syarat taubat apa saja, Pak? Nah, saya yakin semuanya bisa jawab sebetulnya nih ya. Kalau ditunjuk kayaknya, aduh, nanti kalau jawab sendiri dianggap, wah, alim nih, gitu. Saya yakin sebetulnya bisa jawab semuanya, bisa jawab. Saya wakili ya, saya wakili. Baik. Ya, syarat taubat itu apa? Ada 3. Syarat taubat ada 3. Yang pertama apa? An-nadamu. Apa itu an-nadamu? Menyesal. Ada penyesalan. Ini niscaya ya. Taubat itu niscaya lahir dari penyesalan. Tidak akan mungkin realisir taubat kita kepada Allah kalau tanpa ada unsur apa? Penyesalan. Kalau nggak ada unsur penyesalan, masih ada indikasi dia ridho dengan perbuatan dosanya tersebut. Bahkan masih ada indikasi dia akan terus-terusan mengerjakan perbuatan dosanya kalau tanpa ada unsur apa? Penyesalan. Maka yang pertama, langkah pertama sesali dulu. Sesali dulu. Ya. Maka sebagai bentuk penyesalan apa? Nggak usah diungkit-ungkit tuh dosa yang lalu, udah kita kubur dalam-dalam. Nggak usah diungkit-ungkit ya. Sering dicontohkan tuh kalau musim-musim reuni ya. Nah, musim-musim reuni nih. Suka diungkit-ungkit tuh. Kenangan, disebutnya kenangan manis zaman dahulu ya. Waduh, kita pernah makan gak bayar ya di warung itu. Wah, diungkit-ungkit tuh. Padahal itu adalah dengan apa? Dengan diksi yang menunjukkan keceriaan gitu ya. Mengenang masa lalu dengan ketawa ketiwi gitu ya. Padahal itu perbuatan dosa, mencuri. Tapi masih sempat ketawa ketiwi ya. Menertawakan dosa-dosa yang masa lalu. Allahu Akbar. Nah, itu hati-hati. Ya. Hati-hati karena itu ada indikasi ya belum menyesali perbuatan dahulu, bahkan masih ridho dengan perbuatan dahulu. Allah, hati-hati ya, hati-hati. Ya. Yang pertama tadi apa? An-nadamu, menyesal. Yang kedua apa? Al-iqla'u. Apa itu al-iqla'? Menanggalkan, melepaskan. Nah, ya. Sekali lagi tidak akan mungkin terrealisir taubat kita kepada Allah kalau tanpa menanggalkan dosa tersebut. Masih berada, dengan kata lain, masih berada di zona nyaman dalam berbuat dosanya. Wal'iyudzubillah, gitu ya. Ya, sebenarnya sih saya tahu salah tapi aduh gimana ya? Itu, aduh gimana. Ya, kalau enggak meninggalkan masih ada indikasi ya belum bisa bertaubat.
Ya, tanggalkan, segera tinggalkan. Bangkit dari keterpurukan. Ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanggalkan, gitu ya. Dan yang ketiga apa? Al-azamu. Komitmen kuat, keras, gitu ya. Untuk apa? Untuk tidak kembali ala adami al-audah, untuk tidak kembali kepada perkara yang pernah ia perbuat itu, atau berkomitmen kuat, berjanji sungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada lembaran kelamnya di masa lalu, lembaran dosanya. Ini 3 rukun taubat ya. Yang pertama tadi apa, Pak? Menyesal. Kalau sudah menyesal, udah kubur dalam-dalam, ya. Jangan diungkit-ungkit lagi, gitu ya. Yang diungkit-ungkit lagi. Yang kedua apa? Tanggalkan, segera bangkit dari keterpurukan, tanggalkan, tinggalkan jauh-jauh. Ya. Tidak akan mungkin terrealisir sekali lagi dosa taubat kalau ia masih berkecimpung di dunia yang sama, di zona nyaman, dengan kata lain, ditambah dengan angan-angan gitu ya. Tenang, umur masih panjang, tenang, Allah itu maha luas kasih sayangnya, pengampun dan seterusnya. Ini hati-hati ya. Karena Nabi SAW bersabda apa? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda apa? Al-kayyisu, orang yang cerdas itu apa? Mandana nafsahu, yaitu orang yang menahan hawa nafsunya, menahan jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan hari setelah apa? Kematian. Itu orang yang kayis, orang yang cerdas. Adapun al-ajiz, kata Nabi, orang yang lemah. Siapa orang yang lemah? Man atba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna ma'allahi al-amani, dan ditambah dengan apa? Berangan-angan kepada Allah. Wah, tenang, Allah mah pengampun, nanti aja dah taubatnya. Oh gitu. Tenang Allah mah ya baiklah insyaallah ya. Allah mah enggak comel itu. Waliyadzubillah. Itu ya. Ditambah dengan angan-angan kemana? Hati-hati. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu kalau taubatnya berkenaan dengan dosa hamba dengan siapa? Dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau berkenaan dosa hamba dengan makhluk sesama manusia, hak manusia, maka ada tambahan. Yaitu apa? Yaitu dengan cara ya mengembalikan, kalau itu berupa hak ya. Kita ambil haknya, kembalikan kepada yang mempunyai itu. Kalau dalam ranah misalnya pernah menjatuhkan kehormatan dan kesuciannya, ke harga dirinya, maka kita kembalikan nama baiknya, kita pulihkan nama baiknya. Kalau dalam posisi pernah menyebarkan paham yang tidak benar gitu ya, maka bagaimana caranya? Perbaiki apa yang pernah ia rusak gitu ya. Nah, gitu, kurang lebih begitu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kembali ke pembahasan. Bahwasannya hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, ternyata rahmah itu, kasih sayang itu, tempat bertumbuhnya tadi apa? Tempat bertumbuhnya adalah hati yang suci, hati yang bersih. Dan sekali lagi, bersihnya, sucinya hati itu adalah buah dari apa? Taqwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka meniscayakan bagi siapapun kita yang ketika hendak menginginkan memiliki penyayang, memiliki rahmah dan kasih sayang, harus berhias pula dengan apa? Taqwa, karena dia adalah sumbernya, dia mata airnya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, di sana Asy-Syaikh rahimahullah membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah yang sudah dihafal ya. Surah apa tuh? Al-Balad ya. Surah Al-Balad di ayat yang ke-17 sampai 18. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Ya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Tsumma kana minal ladzina amanu", kemudian dia termasuk di antara orang-orang yang beriman. Ya. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, dan saling berpesan untuk bersabar dan berpesan untuk berkasih sayang. Ya, jadi indikator keimanan itu berpesan yang sabar, berpesan dalam kesabaran, berpesan dalam berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah orang-orang yang berada di golongan kanan, golongan yang nanti kelak di akhirat, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengelompokkan kita ke dalam barisan ini, itu mereka orang-orang yang menerima catatan dari sebelah mana? Dari sebelah kanannya. Ya. Di surah apa tuh Pak?
Yang sudah dihafal, yang sudah tuntas juz 30 surah apa tuh? Yang dapatkan lembaran catatan dari sebelah kanan. Surah apa? Sebetulnya sudah hafal nih. Sebetulnya sudah hafal ya. Cuman aduh. Ya. Nanti dicari ya. Udah hafal sebetulnya, sudah hafal. Saya yakin udah hafal. Baik. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Itu ya. Sudah hafal ya. Bisa dilanjutkan? Mungkin Pak Taufik? MC ya. Oh, Pak Taufik, Masya Allah. Langsung ditodong, langsung ngeblank. Biasanya kalau ditodong langsung ngeblank. Waduh, apa tuh? Masya Allah. Baik, kita lanjut. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW pun beliau bersabda dengan lisannya yang mulia, kata beliau SAW, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Innama yarhamullahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya akan menyayangi siapa? Innama itu lil hasar ya, yufidul hasar sebagai bentuk kalimat pembatasan gitu ya. Dibatasi hanya itu saja gitu. Hanya barisan dan golongan itu saja. Innama yarhamullahu, sesungguhnya Allah itu merahmati hanya itu saja. Siapa? Ibadihir ruhama, yaitu hamba-hambanya yang penyayang. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berjalan sejalan dengan apa? Amal yang diperbuat. Gitu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu gitu ya. Jadi ketika kita ingin disayang oleh Allah, maka kita menjadi seorang yang penyayang begitu. Ya, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Makanya Nabi berpesan apa? Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama, gitu ya. Rahmatilah atau sayangilah orang yang berada di bumi, sayangilah mereka yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya zat yang ada di langit menyayangi kalian. Gitu. Ya. Ketika kita berupaya melemparkan kasih sayang kita, menebar kasih sayang kita kepada penduduk bumi, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang ada di langit, akan menebar kasih sayangnya untuk kita. Gitu ya. Yarhamkum man fis sama, yarhamkum man fis sama. Zat yang ada di langit yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan merahmati kalian, gitu ya. Dan Nabi SAW pun baginda SAW bersabda, man la yarham la yurham. Nah, ini kembali konsep al jaza'u min jinsil amal, balasan itu setimpal dengan amal perbuatan. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi, kan gitu. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi, barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka ia tidak akan disayangi. Nabi pun bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Gitu ya. Rasa kasih sayang itu tidak akan dicabut kecuali dari siapa? Min syaqiyyin, dari orang-orang yang celaka. Waliyadzubillah. Ya. Ternyata hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, begitu besar kedudukan rahmah kasih sayang dalam syariat kita, gitu ya. Begitu besar kedudukannya. Sampai-sampai dari tadi baginda sallallahu bersabda, indikator seseorang itu masuk dalam barisan orang-orang celaka yaitu apa? Dicabutnya rahmah dan kasih sayang dari hatinya. Waliyadzubillah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi dan menyelamatkan kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dari hal seperti itu ya. Ya. Mengerikan. La tunzau rahmah illa min syaqi. Rahmah, rasa kasih sayang itu tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dari siapa? Dari orang-orang yang celaka. Allahu Akbar. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, baginda Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman, fitawadihim, dalam ya cinta, dalam apa? Saling mencintainya mereka. Wa tarahumihim, ya, dalam berkasih sayangnya mereka. Wa ta'atufihim, dalam berlemah lembutnya mereka. Ya. Jadi perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal apa? Dalam hal saling mencintai, dalam hal saling merahmati atau menyayangi, dalam hal saling berlemah lembut di antara mereka. Seperti apa? Kamatsalil jasad, seperti satu apa? Satu tubuh. Seperti satu tubuh. Allahu Akbar.
Idza ishtaka minhu udwun, apabila ada satu anggota tubuh yang mengeluh merasakan sakit. Nah, kita pernah merasakan tentunya masing-masing kita. Ada salah satu anggota badan kita yang mengeluh merasakan sakit. Apakah anggota badan yang lainnya akan acuh begitu? Tidak. Tada'alahu sairu jasadi. Maka seluruh anggota badannya akan apa? Akan ikut merasakan sakit tersebut. Akan berempati. Bisa hari wal humma, dengan apa? Dengan gak bisa tidur, dengan demam, meriang gitu ya. Gitu ya. Ada luka di salah satu anggota badan kita misalnya, luka di tangan atau luka di kaki, semoga Allah melindungi kita dari hal seperti itu. Maka anggota badan yang lain akan ikut merasakan. Ya, akan ikut merasakan. Dengan tadi tidak bisa tidurnya ya. Sakit gigi nggak bisa tidur, demam, meriang, dan seterusnya. Itu adalah perumpamaan orang-orang yang beriman. Dalam hal apa tadi? Dalam hal saling mencintai, dalam hal apa? Saling menyayangi, dan dalam hal saling apa? Saling berlemah lembut di antara mereka. Gitu ya. Seperti satu tubuh. Ya, seperti satu tubuh. Allah, ini permisalan dan contoh yang sangat luar biasa ya. Contoh yang sangat luar biasa dari baginda Nabi SAW. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian di sini Syekh rahimahullah mengatakan wa rahmatu wa in kanat haqiqatuha riqatul qalbi wa in'itafun nafsi al-muqtadi lil maghfirah wal ihsan. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, walaupun rahmah itu, kasih sayang itu pada dasarnya adalah kelemah lembutan hati. Kasih sayang itu kan boleh dibilang sesuatu yang apa ya, yang abstrak gitu ya, awal dasarnya abstrak. Karena dia berada di dalam hati, tidak terlihat tuh. Tidak terlihat. Pada dasarnya rasa kasih sayang itu tersimpan di dalam hati, bersumber dari lemah lembutnya hati. Abstrak. Namun hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dia memiliki asar, memiliki pengaruh gitu ya. Memiliki pengaruh kepada apa? Kepada anggota badan. Kepada badan, kepada zahirnya berpengaruh. Betul, kasih sayang itu bersumber dan bermula berasal dari hati, kelemah lembutan hati. Namun ia berdampak dan berpengaruh kepada anggota badan yang lain. Gitu ya. Berdampak kepada anggota badan yang lain. Sebagaimana hadis yang masyhur ya. Terkait dengan apa tuh namanya? Kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghatan, kan gitu. Sesungguhnya dalam hati itu ada segumpal daging. Ini kembali kepada konsep kesucian hati ya. Konsep kembali kepada tazkiyatun nufus. Kata Nabi, dalam jasad itu ada segumpal daging. Yang manakala baik segumpal daging itu, maka baik pula seluruhnya. Itu berdampak kepada yang lain. Ketika hatinya bersih, hatinya lembut, hatinya jelas kalau sudah lembut, sudah bersih seperti itu, maka dia akan bertumbuh dari hati seperti itu, rasa kasih sayang, akan berdampak kepada seluruh anggota badan yang lainnya. Matanya ya akan terlihat dan mencerminkan bagaimana orang yang penyayang. Suaranya, intonasi suaranya, pilihan kalimatnya akan mencerminkan bagaimana dia seorang yang penyayang. Anggota tangannya mudah membantu, ringan membantu, kakinya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi betul, walaupun kasih sayang itu pada dasarnya adalah bersumber atau dia kelembutan hati, namun akan berdampak dan berpengaruh kepada anggota badan yang lainnya. Gitu ya. Nah, di sini hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Syekh membawakan beberapa kisah, beberapa contoh dari hal tersebut. Ya. Ini salah satu hal yang menarik dari penyusunan buku beliau itu. Jadi teorinya itu apa, penyampaiannya bukan hanya sebatas teori, tapi disampaikan, diberikan contoh-contoh supaya mendekatkan kepada pemahaman kita yang benar ya. Pertama, apa contohnya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wadhahu, di mana beliau berkata, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu ala Abi Yusuf ya Al-Qiyyin bakana ya Dhiradil Ibrahim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wadhahu, kata beliau, kami pernah masuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah masuk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kediamannya Abu siapa tadi? Abu Yusuf ya. Kediamannya Abu Yusuf. Bahwasannya beliau ini Abu Yusuf Al-Qiyyin ini adalah suami dari ibu susunya Ibrahim. Jadi Ibrahim, siapa Ibrahim, Mbak?
putra Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat ketika usia masih kecil ya, masih balita. Nah, Ibrahim sebagaimana kebiasaan dari bangsa Arab itu ya diserahkan kepada ibu susu penyusuannya. Nah, baginda Nabi SAW ketika mendapati informasi bahwasanya putranya yaitu Ibrahim, ya putranya itu Ibrahim wafat, ya putranya Ibrahim wafat, Allahu Akbar. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan menjenguknya, kemudian menggendongnya dan menciuminya. Allahu Akbar. Ya. Kita bagaimana selaku orang tua tentunya ya merasakan bagaimana sedihnya atau kesedihan yang bagaimanapun Rasul SAW adalah seorang manusia ya, manusia. Hatinya bahkan hati beliau sangat lembut. Ya. Beliau datang menggendong Ibrahim putranya, lalu ia menciumnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selang beberapa saat, ya, ketika itu terlihat oleh sahabat Abdurrahman ibn Auf, di mana Nabi SAW meneteskan air mata, Yang semula hal itu membuat asing dan aneh di pandangan para sahabat, gitu ya. Rasul menangis nih, gitu ya. Rasul menangis. Makanya Abdurrahman bin Auf berkata, "Anta ya Rasulullah, engkau nangis wahai Rasul," gitu ya. Merasa aneh, asing dengan hal tersebut. Kenapa Nabi menangis gitu ya? Dengan wafatnya seseorang. Apa jawab Nabi SAW? Ya bin Auf, innaha rahmah wahai ibu Ibnu Auf. Air mata ini rahmah, air mata sebagai bentuk kasih sayang. Sebagai bentuk kasih sayang. Dia bersabda, innal aina tadma' wal qalb yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kata Nabi SAW, air mata menangis, mata mengalirkan air mata, hati bersedih, dan kami tidak akan berucap berkata kecuali apa yang Allah ridhoi, ya. Dan sesungguhnya kami dengan perpisahanmu dengan engkau wahai Ibrahim teramat sangat bersedih, gitu ya. Hadis ini mengajarkan kepada kita akan bagaimana Nabi SAW memiliki hati yang sangat lembut, Beliau menangis, beliau merasa bersedih dengan perpisahannya dengan putranya tersebut. Ya manusia, beliau manusia, gitu ya. Nah, namun beliau mengatakan apa? Ini ada salah satu adab ya, ketika kita ditimpa musibah, ya, maka Nabi SAW mengatakan wala naqulu illa ma yurdi ya Rabbuna. Kita tidak akan berucap bertutur kata kecuali apa yang diridhoi Allah tabaraka wa taala. Ya, maka salah satu dari adab ketika ditimpa musibah tidak berucap bertutur kata apalagi sampai teriak-teriak yang mengekspresikan akan ketidakridhoan terhadap bala atau musibah tersebut. Itu adab ya. Maka kita akan apaan? Ucapan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika tiba musibah, ya, tidak perlu berekspresi sampai tadi teriak, apalagi bila sampai mukul-mukul ya, mukul-mukul pipi, nyobek-nyobek baju gitu ya, sebagai ekspresi ketidakridhoan akan ketetapan Allah tabaraka wa taala. Baik. Itu salah satu contoh betapa baginda Nabi SAW adalah sosok seorang yang memang benar adalah sosok yang memiliki kelembutan hati. Bahkan tadi di ayat di awal di muqaddimah dibaca di surah surah Al-Qalam ya. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah tabaraka wa taala memuji baginda Nabi SAW, sesungguhnya engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas perangai yang mulia, akhlak yang mulia. Gitu ya. Baik, dan di antara akhlak yang mulia adalah tadi dibahas apa di awal? Penyayang. Gitu. Akhlak yang mulia salah satunya adalah indikatornya penyayang. Karena dia adalah identik dengan seorang muslim. Baik, itu adalah contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, yaitu riwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun ya yamshi fashtadda alaihi al-atash." Beliau bercerita. Salah satu metode Nabi dalam mengajarkan para sahabatnya adalah dengan metode apa? Menyampaikan kisah, menyampaikan cerita gitu ya.
entah itu kisah yang terjadi di zaman beliau atau kisah yang terjadi umat yang sebelum beliau atau Banu Israel kisahnya. Nah, dalam kita menyikapi kisah-kisah seperti itu, kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel, maka para ulama memberikan 3 rambu-rambu. Pertama, ketika kisah Bani Israel itu bersumber dari Al-Quran, maka kewajiban kita wajib iman dan percaya. Seperti kisah Nabi Musa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika kisah Bani Israel itu bersumber dari hadis Nabi yang sahih, maka sikap kita sama dengan poin yang pertama, wajib percaya. Gitu ya, wajib percaya. Misal Nabi berkisah terkait dengan Ashabul Kahfi gitu ya, ada 3 orang yang terkurung di dalam gua gitu kan. Itu bersumber dari hadis sahih, maka kita wajib percaya. Dan yang ketiga, ya, kisah Bani Israel yang tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber juga dari sunnah Nabi, namun ia bersumber dari siapa? Dari rahib dan pendeta mereka. Maka dalam hal ini kita memiliki sikap, kata para ulama, 3 lagi. Nah, sikapnya 3 lagi. 3 beranak 3. Yaitu apa? Ketika syariat kita tidak menentangnya atau tidak bertentangan dengan syariat kita, maka kita kita benarkan. Tapi ketika syariat kita bertentangan dengan ajaran dengan kisah tersebut, maka kita tolak. Namun kalau syariat itu, berita informasi Israiliyat itu ya tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh syariat kita, artinya syariat kita tidak mengatakan itu benar dan tidak juga mengatakan itu salah, tidak bertentangan dengan syariat kita, maka pada waktu itu kita tawakuf diam, gitu ya, diam. Dan tidak mengapa disampaikan kalau seandainya ada ibrah dan pelajaran. Baik, kita lanjutkan. Tadi melebar sedikit, mohon maaf. Ya, Nabi berkisah begitu. Bainama rajulun yamshi, ada seseorang yang berjalan tuh. Fashtadda alaihil atas. Beliau merasakan apa tuh? Al-atash, haus yang teramat sangat. Fanazala bi'ra, lalu ia mendapati sumur dan ia turun ke dalam sumur. Fasyariba minhal, ia pun bisa minum tuh dengan puas di sumur tersebut. Sampai ternyata ia naik dari atas sumur, dari luar sumur ternyata dia lihat ada apa? Ada seekor anjing yang teramat sangat kehausan sampai disebutkan ya'kulu thara, sampai ada ya sambil makan apa tuh sudah dipenuhi dengan pasir di mulutnya, pertanda sudah sangat kehausan tuh si anjing itu. Gitu ya. Faqala laqad balagha bihada, orang itu mengatakan, wah saya juga ngalamin kayak gini nih, kehausan tadi teramat sangat. Gitu ya. Sebagaimana si anjing ini rasakan dulu, tadi saya barusan merasakan hal seperti ini. Maka dengan kasih sayang di hatinya, ia merasakan perasaan yang dirasakan oleh si anjing itu ya. Saya juga merasakan ya, bagaimana nggak suka sakitnya haus kehausan. Gitu. Maka dia turun ke dalam sumur itu. Dia ambil air dengan susah payah. Dia naik ke atas bawa air. Untuk ngasih apa? Untuk ngasih minum siapa tadi? Si anjing tersebut. Gitu ya. Nah, ketika dalam posisi seperti itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah Tabaraka wa Taala, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun ya memuji perbuatan si hamba tersebut, bersyukur kepada si hamba tersebut, berterima kasih, ya dengan cara apa? Mengampuni dosa-dosa si hamba tersebut. Bayangkan Pak, berkasih sayang kepada binatang saja itu bisa mendatangkan dan membuahkan apa? Kebaikan, pengampunan dosa, gitu ya. Makanya tadi di awal sebut apa? Yarham man fi apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi, belas kasihi orang apa yang ada di bumi, ini saya zat yang akan di langit, yang ada di langit akan mengasihi dan menyayangi kalian, gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, itu kisah dan contoh yang kedua terkait dengan bagaimana dampak dan pengaruh dari rasa kasih sayang itu. Dampak dan pengaruh dari rasa kasih sayang. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, ya, lawan dari kisah yang tadi disebutkan, ya, lawan dari kisah yang tadi disebutkan ini bertolak belakang, ini berseberangan. Yaitu kisah siapa? Kisah seorang wanita yang menahan dan mengurung kucing. Wah, ini kisahnya masyhur ya, kisahnya masyhur. Seorang wanita yang dia mengurung kucing sampai si kucingnya apa? Si kucingnya mati, sampai mati si kucingnya. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dilepaskan dari kandang supaya si kucing itu nyari makan sendiri, enggak.
gitu ya, dikurung aja gitu, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Akhirnya kelaparan dan kehausan dalam kondisi terkurung di dalam kandang, gitu ya. Maka Allahu Akbar, ya, dalam kondisi seperti itu, ya kata Nabi SAW, ya hatta mata sampai si kucing itu mati, fadakholat fihannar. Maka gara-gara sebab perbuatannya tersebut, si wanita ini pun akhirnya di akhirat divonis masuk apa? Masuk neraka, waliyadzubillah. Gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki rahmah dan kasih sayang tadi. Gitu ya. Sampai sadis gitu ya, menyiksa binatang mati pelan-pelan, mati perlahan gitu ya, dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ini sebagai pertanda ya tidak memiliki kasih sayang di dalam hatinya. Ya, kalau bahasa apa? Psikologisnya itu apa? Psikopat ya. Psikopat tuh orang kayak gitu ya. Sadis itu ya. Bahkan menyaksikan kematian dengan perlahan gitu, waliyadzubillah. Nah, orang seperti itu tuh konsekuensinya berat. Dia menyiksa binatang saja sudah fadakhalat fihan nar, gara-gara itu masuk ke neraka, waliyadzubillah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga. Nih, contoh yang ketiga yang dibawakan di sini oleh Syekh rahimahullah adalah riwayatkan Imam Bukhari dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inilah adkhulu ya fis salati fa uridu italataha ya fa asma'u buka as-sabi fa ta'azawwaju mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi," gitu ya. Kata Nabi SAW, "Inilah adkhulu fis salat, saya mau memulai salat nih. Dan sudah diniatkan fauridu itolata, sudah niat nih mau dipanjangkan sholatnya gitu ya." Salah satu dari kebiasaan Nabi SAW, contoh dari beliau SAW adalah ya melamakan dan memanjangkan berdirinya gitu ya. Kayak dalam beberapa kisah Nabi SAW atau para sahabatnya gitu ya, dalam melaksanakan sholat, luar biasa gitu ya. Sangat-sangat bertentangan dan sangat bertolak belakang dengan kondisi umat di akhir zaman ya. Yang segala yang pengen ekspres dan pengen kilat gitu ya, salatnya ingin bersaing dengan JNE ya, nggak mau kalah cepatnya gitu ya, paket kilat. Nah ini bertolak belakang dengan kondisi umat sebelum kita gitu ya. Nabi SAW, Allah Akbar, Abdullah bin Abbas contohnya ya, ini beliau mengkisahkan bagaimana berdirinya Nabi dalam salat ya. Ketika beliau berdiri di samping Nabi untuk menunaikan salat malam, apa yang dibaca oleh Nabi? Setelah Al-Fatihah beliau baca Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Abbas, paling 100 ayat. Sampai selesai Al-Baqarah. Wah ini ruku nih udah Al-Baqarah. Baca An-Nisa. Dilanjut sama An-Nisa. Kata Abdullah bin Abbas, wah paling selesai An-Nisa ruku. Ternyata balik lagi ke surah ketiga. Ya. Yaitu ke surah Ali Imran. Al-Baqarah. Surah kedua lompat ke surah keempat, lalu balik ke surah ketiga. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangin Pak, 6 juz lah kurang lebih. Itu satu kali berdiri. Allahu Akbar. Sebagai bentuk bersyukurnya Nabi SAW dengan cara ya salat yang panjang. Makanya tidak heran kaki beliau sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah ya. Karena lama berdiri. Itu salat Nabi SAW. Kualitas salat beliau. Makanya para sahabat yang begitu antusias meniru Nabi SAW, kita dapati banyak sekali riwayat dari mereka yang sholat malamnya Allahu Akbar ya. Ramadan contohnya Tirta. Ini bentar lagi nih momen, Masya Allah udah kangen sama tarawih ya. Udah kangen sama tarawih nih. Bagaimana, contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khalifah beliau memerintahkan kepada sahabat untuk mengimami kaum muslimin sholat itu ya, qiyamul lail. Salat tarawih. Apa yang beliau baca? Sepertiga sulusul Quran, sepertiga Quran tuh satu malamnya dibaca, Pak. Sepertiga Quran tuh berarti berapa? 10 juz ya. Dalam satu malam 10 juz, Pak, bayangkan. Kalau 11 rakaat berarti kurang lebih 1 juz satu kali berrakaat, satu berdirinya tuh. Wah, kalau zaman sekarang apa nggak bubar tuh? Nah, ini sebagai bukti ya itulah menurunnya kualitasnya. Yang kondisi begitu. Ya, Nabi SAW disebutkan di sini, ya, saya bermaksud untuk memanjangkan fauridu itolataha. Saya maksud memanjangkan bacaan salat. Namun apa? Fasma'u buka as-sabi. Namun ternyata di dalam kondisi salat beliau mendengar ada tangisan anak kecil.
Ada tangisan anak kecil. Ini menunjukkan bahwasannya di zaman Nabi juga ada yang bawa anak ke masjid, gitu ya. Ada yang bawa anak ke masjid, namun dikondisikan jelas ya. Di masjid tidak dibiarkan kayak taman kanak-kanak masjidnya ya. Nah, dikondisikan, diatur di sedemikian rupa supaya kondisi masjid tetap rapi, tetap tertib, dan anak pun tahu hak dan kewajiban di masjid, gitu ya. Nah, gitu. Beliau mendengar ada anak kecil nangis. Maka beliau mengurungkan niatnya untuk memanjangkan sholat. Kenapa? Karena beliau tahu pasti ibunya khawatir dengan tangisan anaknya. Nah, gitu. Ibu mana yang akan membiarkan anaknya nangis gitu kan? Pasti akan akan merasa sedih lah dengan kondisi anak yang menangis itu gitu ya. Makanya mengingat hal tersebut, Nabi SAW pun kemudian yang semula niat mau memanjakan beliau ringkas. Karena tadi teringat dengan pasti ibunya sedih nih. Ya, pasti ibunya sangat terganggu lah konsentrasi dengan tangis anaknya tersebut gitu ya. Itu contoh ketiga betapa Nabi SAW adalah sosok seorang yang sangat memiliki hati yang lembut, sangat perasa gitu ya, sangat perasa. Kemudian yang ketiga, nah ini contoh yang ketiga. Kalau tadi contoh 1, 2, yang keempat ya, contoh 1, 2, 3 itu contoh dari Nabi SAW. Nah yang keempat ini contoh dari cucunya Nabi SAW, cicit ya, yaitu putranya Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ya, siapa namanya Pak? Ya, cucu atau cicit dari Nabi SAW, cicit Nabi SAW, putra dari Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, namanya siapa? Yang sangat masyhur dengan sebutan Zainal Abidin namanya. Namanya tuh Zainal Abidin tuh gelar ya. Nama aslinya bukan Zainal Abidin. Nama gelar beliau tuh banyak. Zainal Abidin, walaupun beliau nggak suka dengan gelaran itu, namun masyarakat menggelarinya itu. Zainal Abidin itu artinya apa? Ya, hamba Allah yang terbaik gitu ya. Zain, sebaik-baiknya hamba Allah. Maka beliau nggak suka dengan gelaran itu, namun karena manusia sudah mengalamatkan gelar itu kepada beliau gitu. Ada gelar beliau lagi namanya apa? As-Sajjad gitu ya. Beliau digelari dengan namanya As-Sajjad, yaitu orang yang kalau sujud lama gitu ya. Beliau pun digelari dengan namanya Al-Bayyad. Bayyad itu artinya apa? Pucat pasi. Karena beliau kalau selepas selepas wudu, pernah saya kisahkan ya. Kalau beliau selepas wudu pasti wajahnya berubah, mimik wajahnya, ruman mukanya dan warna wajahnya berubah, menjadi pucat pasi. Seperti orang yang dalam kondisi tertekan, sangat ketakutan gitu ya. Gitu ya. Jadi setiap kali wudu beliau berubah wajah menjadi pucat pasi. Ketika ditanya kenapa seperti itu, kata beliau malah beliau heran kenapa ditanya begitu. Ya, kata beliau, gimana sih kan saya setelah saya wudu saya akan berhadapan dengan siapa ini? Gitu. Allahu Akbar. Saking menghayatinya ya. Beliau heran dengan pertanyaan seperti itu. Kenapa engkau berubah wajah menjadi pucat pasi? Kata beliau, bagaimana saya tidak takut seperti ini? Karena setelah saya wudu, saya akan menghadap siapa kan gitu. Allahu Akbar. Ya, Zainal Abidin. Nama asli beliau adalah Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, namanya Ali. Husain itu memiliki beberapa anak yang namanya ada dinamakan dengan nama para sahabat. Namanya Abu Bakar, namanya Umar, namanya Utsman, namanya Ali. Ya. Jadi kalau sekelompok manusia yang mengatakan bahwasannya para sahabat itu adalah zalim kepada Ahlul Bait gitu ya, jelas sangat keliru. Buktinya apa? Husain atau Ali bin Husain ini menamakan anaknya dengan saking cintanya kepada para sahabat Nabi, menamakan nama putranya dengan Abu Bakar, menamakan nama putranya dengan Umar sebagai bentuk penghormatan kepada para sahabat Nabi gitu ya. Nah itu kisahnya Zainal Abidin atau Ali ini, nama beliau Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dalam satu perjalanan beliau pernah melewati seseorang, bertemu dengan seseorang yang pernah mencaci maki, mencela beliau gitu ya. Pernah mencaci maki, pernah apa? Mencela beliau radhiyallahu taala anhu wardahu. Lalu hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala, apa yang dilakukan oleh cicit dari Rasul SAW? Apakah balik mencela, balik menghina atau melakukan pembelaan dengan atas celaan yang dituduhkan kepada beliau? Ternyata tidak, hadirin kaum muslimin segala muliakan. Ternyata sama sekali tidak ada indikasi ke arah situ sama sekali. Bahkan beliau mengatakan begitu, ya.
secara garis besar gini, aku lebih banyak keburukannya dari apa yang telah engkau katakan. Oh, Allahu Akbar. Ya, kepada orang yang mencelanya itu beliau mengatakan, aku lebih banyak memiliki keburukan daripada celaan yang engkau sampaikan kepada saya. Oh. Kalau seandainya engkau mau mendengar, saya akan sampaikan keburukan-keburukan saya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, betapa beliau seorang yang sangat tawadhu ya, sangat tawadhu. Sampai akhirnya orang tersebut malu sendiri dengan kalimat yang disampaikan oleh ya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zainal Abidin. Sampai dia malu sendiri mendengar kalimat itu. Dan akhirnya Zainal Abidin menghibahkan atau memberikan pakaian yang di badannya dan kemudian meminta para budaknya atau pembantunya untuk memberikan kepada si orang tersebut uang sebanyak apa? 1.000 dirham. 1.000 dirham. Bukan dibalas, malah dibalasnya dengan apa? Dikasih apa? Dikasih uang, dikasih. Allahu Akbar. Ya. Kakeknya orang mulia, maka cicitnya mencontoh dan meniru dengan sikap seperti itu. Baik, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih sayang, memiliki hati yang mudah berempati dengan saudara-saudara kita sama muslim, mampu mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, perumpamaan seorang muslim itu dalam hal berkasih sayang, bercinta kasih, dan saling berlemah lembut seperti satu jasad. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dari apa yang saya sampaikan, yang benar itu sumbernya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, khilaf salah dan kelirnya dari kelemahan saya pribadi ya. Dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Gitu. Itu bab pembahasan terkait dengan kasih sayang. Mungkin sampai sini poin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam ini, tentu banyak kurangnya dari apa yang saya sampaikan. Banyak ya kurang berkenannya, mungkin mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan. Silakan kembalikan ke MC, apa ada yang mau menambahkan atau ada yang mau memberi pertanyaan, mengajukan pertanyaan, silakan. Jazakallah Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Kalau boleh saya tarik kesimpulan ya Ustaz, mungkin sejatinya seorang muslim itu adalah seorang penyayang ya Ustaz ya, rahim ya Ustaz ya. Akhlak seorang muslim itu memang dia harusnya memiliki sifat yang penyayang ya. Dan itu buah dari ketakwaannya dia gitu ya Ustaz ya. Dan kesimpulan yang kedua mungkin kita sejatinya harus bisa mencontoh dari akhlak Rasul ya Ustaz. Yang tadi beberapa dicontohkan yang Ustaz sampaikan. Semoga kita bisa selalu mencontoh akhlaknya Rasul mungkin dari hadis-hadis yang bisa kita baca. Baik, mungkin dari jamaah Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Kasyah, silakan bisa diajukan untuk acara yang berikutnya. Memang untuk sesi tanya jawab kita buka pertanyaan. Oh, tidak ada pertanyaan. Yang nanya Ustadz duluan. Meringankan tugas. Saya mau tanya Ustadz. Oh, Masya Allah. Wah, diborong nih. Dimonopoli ya sama MC. Itu gimana ya Ustadz kalau misalnya ada seseorang yang kelihatannya kita lihat mungkin ibadahnya rajin, kita lihat sholatnya rajin, ngajinya rajin gitu kan, ke masjidnya rajin, tapi di luar itu semua tiba-tiba dia masih berperilaku mungkin kasar, mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya Ustaz. Itu sebetulnya yang salah pada apanya itu Ustaz? Kalau seperti itu. Iya. Iya. Baik, Masya Allah. Gimana saya mulai menjawabnya ya? Ya. Ilmu yang kita pelajari sejatinya adalah merupakan cermin bagi kita ya, cermin bagi kita. Maka sebelum kita, saya lebih suka begini Pak, sebelum kita, mohon maaf ya, sebelum kita membahas dan mempertanyakan terkait dengan sosok seseorang, maka saya lebih senang kalau itu dalam rangka bercermin dan berkaca untuk saya dan kita semuanya gitu, kurang lebih. Nah, untuk saya dan semuanya.
Dalam setiap kesempatan atau sebagian besar dari kesempatan yang saya sampaikan, berulang kali sering saya bilang bahwasannya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari itu adalah cermin bagi kita. Maka ilmu tersebut harusnya yang pertama kali ditunjuk adalah diri kita gitu ya. Jangan kemudian kita menggunakan ilmu itu untuk menunjuk kepada orang lain, kurang lebih gitu. Sasaran utamanya diri kita. Makanya dalam firman Allah Taala di surat Tahrim, Allah firman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan itu ya. Jaga diri kalian. Nah, jaga diri kita prioritas utamanya. Kita belajar, kita menuntut ilmu dalam rangka menyelamatkan diri kita, gitu ya. Karena tanggung jawab kita kepada diri kita dulu yang pertama. Ini tanggung jawab kita. Baru setelah itu kepada siapa? Kepada anggota keluarga kita. Namun bukan berarti kemudian kita menafikan dan menghilangkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi ada proporsinya ya, ada proporsinya. Jangan sampai proporsi kita lebih fokus kepada luar, tidak fokus kepada internal diri kita. Gitu ya. Ada proporsi. Sembari kita membenahi diri, juga kita membenahi di sekitar kita. Dari mulai keluarga kita, teman dan karib kerabat kita di lingkungan kita gitu, terdekat kita, atau di tempat di masjid kita misalnya. Sembari kita memperbaiki diri, membenahi diri, kita pun membenahi lingkungan, gitu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari ya bisa bermanfaat. Makanya doa yang menarik nih dari Nabi. Hadisnya doa ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Nabi berdoa begini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Gitu ya. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah tunduk, tidak pernah takut. Wa min nafsin la tashba', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang enggak pernah kenyang. Ya, dari nafsu yang enggak pernah kenyang, enggak pernah terpuaskan. Dan yang keempat, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak terijabah, tidak terkabulkan. Nah, kata ulama, semisal Imam An-Nawawi menjabarkan, kenapa redaksi pertamanya Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu yang enggak bermanfaat. Kenapa? Karena 3 perkara setelahnya, yaitu hati yang keras, enggak memiliki rasa takut kepada Allah, kemudian jiwa yang senantiasa haus, enggak pernah kenyang gitu ya. Lapar mata, jiwanya tuh nggak pernah haus. Ambisius terus ya. Dan yang ketiga tadi apa? Doa yang terijabah, yang tidak terijabah, itu muara awalnya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Itu muara awal. Jadi makanya kita untuk apa? Berdoa kepada Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Selanjutnya wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat akan memiliki korelasi dengan amalan setelahnya. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat akan berdampak hati semakin keras gitu ya. Dia belajar, dia menuntut ilmu namun hatinya keras gitu. Jauh dari rasa takut kepada Allah. Bahkan waliyudzubil, dan kita dapati banyak sekali di akhir zaman. Ya, kalau kita sekilas balik sedikit lah di dunia kampus, sangat mudah didapati hal seperti itu ya. Sangat mudah didapati. Yang notabene dia latar belakang. Kalau mungkin kalau di jamaah di sini kan rata-rata latar belakangnya teknik ya atau umum ya. Kalau di kampus-kampus agama, sekolah-sekolah agama nih yang latar belakang saya, itu akan sangat mudah mendapati orang-orang yang ngakal-ngakalin syariat ya. Ngakal-ngakalin syariat. Ngakalin, cari akal-akal. Masallallahu salamatu wal afiyah. Jadi ngeyel-ngeyelan banyak sekali. Dia berilmu namun Allahu Akbar. Ya, kita tidak itu. Berilmu tapi seperti itu. Karena ilmunya tidak menghadirkan ketundukan, kepatuhan, tidak menghadirkan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal sejatinya ilmu itu harus melahirkan itu. Ilmu itu harus melahirkan itu. Tunduk kepada Allah. Jiwa yang senantiasa merasa qanaah, gitu ya. Ilmu itu akan melahirkan jiwa yang qanaah, merasa cukup, bersyukur kepada Allah. Bukan jiwa yang senantiasa merasa apa? Haus dan lapar, ambis terus gitu ya. Anak-anak sih ambis gitu ya.
ambisius terus, nggak pernah merasa kenyang, nggak pernah merasa lapar, nggak pernah merasa apa, qanaah, selalu ambisius. Dan yang ketiga akan berdampak kepada doa yang tidak terkabulkan, gitu ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih itu, Pak. Mohon maaf atas jawabannya mungkin kurang memuaskan. Terima kasih Ustaz. Baik, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang lain masih ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu ya Ustaz ya? Masih banyak waktunya. Oh, siapa? Ya, makanya nih. Ustadz, tadi saya mau tanya untuk yang hadis yang dibaca tadi itu, Waduh. Ditanya mau sama jelas kan? Tua. Petir. Gimana, Pak? Terdengar ya sampai disebut petir ya? Alhamdulillah. Petir keras sekali nih. Iya sih. Itu hadis yang dibaca tadi itu contoh yang kedua, itu yang umum di kita itu kan bukan laki-laki tapi seorang wanita tunasila. Nah, ini yang mana saja benar Ustaz ini? Apa Ustaz? Baik. Benar, Ustaz? Ya ada redaksi itu Pak, Ustaz Afwan. Kalau ini diambil dari redaksi Imam Bukhari. Ini dari Sahih Bukhari Pak, Ustaz Afwan. Redaksi Sahih Bukhari. Diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadisnya tertera di situ. Jadi redaksi Imam Bukhari, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah dengan redaksi bainama rajulun yamshi, rajulun redaksi kalimatnya. Adapun kalimat imro'ah yang dia seorang zani, pezina, itu ada dalam redaksi yang lain. Gitu. Kalau ini dalam redaksi Imam Bukhari. Kurang lebih gitu, Ustaz. Afwan, kalau kurang memuaskan. Afwan. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, luar biasa. Pak Langgeng itu, Pak Langgeng. Masya Allah, Pak Langgeng. Ustaz, lama ketemu. Ya, Ustaz, boleh tanya Ustaz? Mau tanya. Oh, bagaimana kabar Bapak sehat? Fi amanillah. Alhamdulillah. Ustaz mau tanya boleh ya? Masya Allah. Bagaimana hukumnya orang sholat pakai surban ya? Konon saya pernah dengar itu pahalanya mendapat pahala 80 kali lipat atau gimana? Monggo silakan bisa dijelaskan. Surban. Sholat pakai imamah, pakai imamah. Ya, Masya Allah. Bapak suka pakai sarung? Enggak, Pak, belum. Pengen tahu ilmunya dulu, Pak. Ilmunya dulu. Masya Allah. Biar peci biasa aja. Iya, Ustaz, Pak Didi, silakan. Saya pakai peci nih. Pakai peci. Ustaz Zam juga pakai peci sama kayak saya, peci hitam. Baik. Ya, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dalam Kitabul Libas ya, dalam pembahasan bab libas. Untuk lebih rincinya bisa silakan beberapa referensi bisa didapatkan. Salah satunya yang paling mudah lah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin di Kitabul Libas. Silakan buka Riyadhus Shalihin, ada Kitabul Libas namanya. Buku atau kitab terkait dengan pakaian Nabi SAW. Di sana akan didapati banyak sekali panduan dari Nabi SAW dalam mengenakan pakaian. Nah, satu di antaranya adab ketika seseorang sholat. Adab dalam ketika seseorang sholat. Ini dalam pembahasan fikih sebagian dibahas ya. Ketika dalam sholat, maka salah satu adabnya adalah dengan menutup kepala kita, terlebih bagi seorang imam. Ya, kalau dalam masa pembahasan fikih ini udah panjang nih, lebar. Seorang imam diutamakan dia, bahkan ada yang meredaksikan makruh ya. Kalau imam tuh nggak bertutup kepala gitu ya. Nah, dalam redaksinya gitu. Jadi bagi seorang imam, dia adabnya adalah menutup kepala. Pakai imamah tidak masalah, tidak mengapa ya. Walaupun dalam pembahasan ini, dalam pembahasan kita harus banyak tarahum ya, atau tasamuh, saling menghormati, saling menghargai. Karena dalam masalah fikih, khususnya dalam fikih libas itu ada beberapa pandangan, pola pandangan dari para ulama kita, ahli ilmu kita. Ada yang berpandangan dengan letter-leg gitu ya, Nabi memakai pakaian seperti itu ya kita tiru. Ya kita tidak menyalahkan pandangannya karena pijakan hukumnya ada. Namun ada sebagian yang mengatakan itu masuk dalam kategori syuhrah gitu ya. Itu cakupannya pandangannya lebar dan pandangannya luas. Kita saling tasamuh lah, menghormati karena ada pijakan hukumnya.
Adapun terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan, wallahu alam bisawab tuh. Kalau pakai imamah kemudian pahalanya 80 kali orang yang sholat gitu ya. Iya. Baik dah, nanti insya Allah kita cari ya. Dapat dari mana kurang lebih ya. 80 kali orang yang sholat. Wah, luar biasa. Berarti nanti setelah, kalau saya tahu nanti saya beli imamah langsung Pak. Nanti insya Allah kita sholat pakai imamah semuanya. Pakai sorbannya. Siap. Sorbannya yang di ke kepala imamah gitu atau yang di udang dikit gitu. Ya, nanti kita, wallahu alam, saya mohon maaf, lemah dalam masalah itu, saya kurang paham, ya tidak memiliki pengetahuan dalam masalah itu. Ya, nanti insya Allah kita cari informasi masalah itu, apakah keutamaan memakai imamah itu ketika salah satu di antaranya mendapatkan pahala 80 kali orangnya. Mungkin Ustadz Zam atau siapa silahkan menyampaikan jawabannya. Mohon maaf, saya khawatir salah jawabnya. Karena saya belum berilmu dalam masalah itu, mohon maaf. Ya, kurang lebih gitu, Pak. Subhanallah subhanahu bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Petirnya besar-besar ya. Apa doa mendengar petir, Pak? Ada pertanyaan lagi mungkin dari bapak-bapak atau Iya. ibu-ibu yang lain. Doa mendengar petir apa, Pak? Tema juga nggak apa-apa ya Ustadz ya. Gimana? Kalau MC tahu ya, doa mendengar petir apa? Ini petirnya gede-gede di sini, Masya Allah berkali-kali. Doa mendengar petir apa? Ayo, dapat hadiah nanti dari itu dari apa tuh namanya? Dari pengurus. Dapat hadiah. Apa doa mendengar petir? Dapat hadiah nanti menarik insya Allah hadiahnya dari pengurus. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, itu doanya ya. Ketika mendengar petir, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Petirnya Masya Allah luar biasa, Masya Allah. Ini sebagai tanda peringatan dari Allah ya. Gimana? Silakan, masih ada pertanyaan? Sepertinya belum ada nih Ustaz. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, izin saya Ustaz, tanya Ustaz. Siapa suaranya kayak familiar sekali. Allahu Akbar. Tetangga Ustaz. Masya Allah. Tetangga beda perumahan. Oh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Yudi? Sehat, alhamdulillah baik Ustaz. Sehat-sehat ya Pak Yudi. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Hal yang sama dengan Ustaz keluarga. Amin. Gimana Pak Yudi? Ustaz, salah satu contoh apa namanya realisasi untuk kasih sayang itu memaafkan. Nah, saya ingin tanya itu batasan memaafkan seperti apa Ustaz ya? Kadang-kadang dalam satu kasus itu pengen banget kita memaafkan dan kita maafkan, tapi ternyata setelah itu kalau kita lihat terulang lagi dan kadang-kadang keliru, harusnya tadi nggak dimaafin ya. Jadi itu kira-kira saya yang ingin tanyain batasan oke ini kita maafkan, ini nggak kita maafkan supaya jadi pelajaran yang bersangkutan. Kira-kira seperti apa Ustaz? Masya Allah. Ustaz. Afwan. Barakallah. Baik. Syukur atas pertanyaan ini menarik ya. Pertanyaan yang menarik. Salah satu dari akhlak dan perangai yang kita harus berhias dengannya, yang itu adalah salah satu di antaranya cerminan dari kasih sayang adalah mudah memaafkan orang lain itu ya. Itu cerminan dari cerminan dari seseorang memiliki rasa kasih sayang. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena sebagaimana kita pun orang yang banyak salah dan banyak kelirunya, maka orang lain pun sama. Maka kita harus memandang hal itu ya. Memandang objektif seperti itu. Jangan kemudian kita kekeh gitu ya, egois. Baik. Lalu batasannya apa? Kapan seseorang itu kita maafkan dan kapan seseorang itu misalnya kita tangguhkan permaafan kita gitu ya. Nah, sebelum masuk ke hal itu, ada salah satu hadis yang memotivasi diri kita. Wifi-nya aman insya Allah ya? Aman ya? Soalnya kalau di tempat saya kalau petir ini langsung mati, wifi-nya dicabut. Karena antenanya takut kena petir katanya. Aman insya Allah ya? Aman insya Allah ya. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan, salah satu di antara hadis yang masyhur di bulan Sya'ban ya, dan memang itu riwayatnya sahih. Ya, kemudian juga hadis terkait dengan diangkat dan diterimanya amal di setiap hari Senin dan Selasa, di hari Senin dan Kamis. Ya, diangkatnya amalan di bulan Sya'ban dan diangkatnya amalan di hari Senin dan Kamis. Itu Allah Tabaraka wa Ta'ala meminta untuk menangguhkan pengangkatan amalan tersebut. Pengangkatan catatan amalan itu ditangguhkan oleh Allah. Sampai kapan? Sampai seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya menghentikan permusuhannya. Berbaikan kurang lebih begitu.
Jadi selama seseorang itu memiliki permusuhan dengan saudaranya, maka selama itu pula amalannya tidak akan diangkat naik ke kurang lebih begitu. Ya, maka asumsi akan menggantung, tidak akan diangkat naik ya ke ke catatan di Lauhul Mahfuz. Baik. Itu salah satu dampak buruk ya dari seseorang tidak memaafkan saudaranya dalam kesan. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan seseorang yang misalnya ada saudara kita atau orang sekitar kita yang berbuat keliru, namun ketika ditegur dan diingatkan, ya berulang kali terjatuh dalam perbuatan yang sama. Nah, kita harus pilih Pak. Kekeliruannya, kesalahannya dalam hal apa, gitu ya. Kalau kekeliruannya dan kesalahannya masalah dunia, maka memboikotnya kita, memberikan pengajarannya kita kepada orang tersebut ya dengan cara memdiamkan dia ya supaya dia menerima pelajaran dengan kita diam gitu ya, diacuhkan, maka tidak boleh lebih dari berapa hari, Pak? 3 hari. La yahillu limri, tidak halal kata Nabi menghajar, memboikot saudaranya fauqa salas, lebih dari 3 hari. Kalau itu masalah urusan dunia ya, dalam masalah urusan dunia kita tidak boleh membiarkan, mendiamkan saudara kita, tidak memberikan pemaafan, misalnya tidak bertegur sapa gitu ya, dan seterusnya lebih dari 3 hari kalau urusan dunia. Ya. Adapun kalau dalam masalah urusan agama, nah harus dibedakan. Si orang tersebut yang bermasalah dengan kita itu bermasalah dalam masalah dunia atau dalam masalah agama. Ya, kalau dalam masalah agama nih kita sudah ingatkan, dia kembali lagi berbuat seperti itu. Misal contoh meninggalkan sholat misalnya atau lalai dari sholat, kita ingatkan. Ya, dia sudah minta maaf, balik lagi berbuat kayak itu. Nah, kalau dalam masalah agama, maka diperbolehkan lebih dari berapa? Dari 3 hari kita mendiamkannya, memboikotnya sebagai bentuk pengajaran ke orang tersebut. Ya, itu semua istidlalnya atau berdasarkan dalil dari hadis Nabi SAW yang masyhur ya. Hadis terkait dengan apa? Pemboikotan 3 orang sahabat Nabi yang mangkir ikut perang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi ada sahabat yang ia tidak memiliki uzur dan tidak memiliki alasan untuk tidak ikut perang ya, dengan Nabi SAW, lalu ia tidak ikut perang dengan sengaja, maka Nabi SAW membiarkan 3 orang sahabat itu ya selama berapa hari? Selama 50 hari dibiarkan selama 50 hari, tidak ditegur sapa, tidak diajak, tidak segala macam muamalah ditinggalkan. Jadi diasingkan lah. Bayangkan dalam kondisi keterasingan di tengah keluarga, tengah masyarakat orang tersebut. Tujuannya apa? Untuk menjadikan pelajaran bagi orang tersebut agar tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau dalam masalah pelanggaran agama yang dilanggarnya, maka boleh memboikot seseorang lebih dari 3 hari sebagai bentuk peringatan. Jadi kalau dia misalnya terjatuh ke dalam kesalahan nih, kesalahannya masalah apa dulu nih? Masalah agama atau masalah dunia? Nah, kalau ternyata dia melanggar adalah agama, maka kita boleh memperingatkan orang tersebut, kembali ditegaskan, diingatkan. Bahkan boleh diboikot, kita tidak tegur sapa orang tersebut selama sampai lebih dari 3 hari. Nabi mencontohkan sampai 50 hari orang itu tidak ditegur sapa. Itu ya, 3 orang sahabat tersebut. Begitu Pak Yudi kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang Ustaz. Baik, masih ada waktu mungkin 10 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya nih sampai 21.30 ya. Waktu untuk tanya jawab. Kalau boleh saya Mas Taufik. Oh ya, boleh silakan Pak Iwan. Assalamualaikum Ustaz Dindin Abdul Alhamdulillah. Qasim. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin. Saya bertanya mengenai musafir, Pak Ustadz. Ini yang mana nih Pak? Ya nanti aja. Mas Pak Langgeng dulu monggo. Maaf. Silakan. Maaf. Monggo Mas Langgeng. Pak Langgeng dulu monggo. Nanti sabar, nanti enggak. Maaf. Baik. Silakan. Barakallahu fikum. Ya, semoga Ustadz Dindin sehat. Iya. Tadi disampaikan kisah sayang kepada sama saudara muslim kita, Ustadz. 3 hari terakhir ini, maaf video saya goyang-goyang ini lagi kena petir barangkali. Hari terakhir ini kami dikelilingi oleh berita duka cita Ustadz Dindin. Orang-orang terdekat kami satu persatu dipanggil Allah, sang pemilik.
Nah, yang ingin saya tanyakan adalah adab-adab kita kepada saudara muslim kita yang sudah meninggal dunia sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Seperti apa ya Ustadz Dinding? Terima kasih. Masya Allah. Ya. Ya, itu adalah sebuah keniscayaan ya. Ada pertemuan pasti ada perpisahan, ada kelahiran pasti ada kematian, itu sebuah keniscayaan. Kita ya masing-masing sedang menunggu antrian dan menunggu giliran ya. Itu sebuah keniscayaan. Baik. Hadirin kaum muslimin subhanahu Allah tabaraka wa taala, tentunya dalam menyikapi musibah atau menyikapi bencana yang menimpa saudara kita, maka tadi diutarakan di hadis Nabi SAW perumpamaan kita seperti satu jasad ya. Jadi hilangnya saudara kita ya sama dengan kita kehilangan salah satu dari anggota badan kita, kurang lebih begitu. Maka langkah apa yang kita tempuh? Tentu yang paling dibutuhkan oleh mereka adalah doa. Yang paling dibutuhkan oleh mereka adalah doa. Maka yang paling bijak dari apa yang bisa kita lakukan, kita doakan mereka. Kita doakan saudara-saudara kita, kita doakan rekan-rekan kita. Kita doakan mereka. Baik secara khusus ya, baik secara khusus kita doakan. Ya, secara khusus maksudnya tertuju kepada orang tersebut atau secara umum. Karena sejatinya selama saudara-saudara kita atau selama kita masih dalam kategori orang-orang yang soleh, maka ini urgensi pentingnya kita untuk memiliki menjadi seorang yang soleh ya. Karena setiap kali dimanapun kita berada, baik kita dalam kondisi terjaga, tidur, bahkan sudah meninggal dunia, maka doa kebaikan saudara-saudara kita sama muslim akan terus mengalir kepada kita. Bukankah dalam tahiyat yang itu adalah merupakan rukun dalam kita sholat ya? Salah satu rukun sholat kita, bahkan disebutkan rukun qauliyah kalau dalam madzhab Syafi'iyah gitu. Rukun qauliyah. Rukun sholat itu kan ada dua, rukun fi'liyah dan rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu rukun yang harus terucap. Qaul itu ucapan. Rukun qauliyah dalam sholat itu ada berapa, Pak? Ada 5. Pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua, surah Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Dan yang kelima, salam. Itu harus terucap oleh lisan kita. Minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Ya, tidak boleh dibaca di dalam hati. Atau hanya sebatas gerak bibir. Tapi harus terucap. Kami sebut qauliyah. Rukun. Kalau rukun tanggal berarti batal salatnya. Nah, dalam tahiyat atau tasyahud kita didoakan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dalam setiap kita salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan tercurah kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Maka masuk dalam keumuman doa ini setiap orang atau setiap hamba Allah yang salih masuk doa itu. Nah, kembali ke konteks saudara kita tadi, secara khusus kita bisa doakan. Secara khusus atau secara umum kita doakan secara umum. Misalnya dengan redaksi Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat, misal contoh. Kan ini sebagai satu motivasi bagi kita ya. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam At-Tabarani ya dalam Al-Mu'jamul Kabir. Nabi bersabda begini. Kata Nabi SAW, man istaghfara lil muslimin. Barang siapa yang memohonkan ampun kepada muslim, ya, setiap muslim. Apa-apa? Likullil muslimi hasanat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka akan kembali kepada orang yang mendoakan dari setiap muslim itu satu kebaikan. Bayangkan Pak, ada berapa populasi kaum muslimin di muka bumi ini. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Anggaplah hitungannya miliar gitu ya. Maka sekian miliar pula kebaikan akan kembali kepada kita yang mendoakan. Kata Nabi, likulli wahidin minhum hasanah. Setiap individu kaum muslimin yang didoakan akan kembali hasanahnya, kebaikannya kepada orang yang mendoakan. Jadi artinya jangan pelit-pelit kita doakan saudara kita, baik secara umum maupun secara khusus. Karena kebaikannya kembali kepada kita. Ya, kebaikannya kembali kepada kita. Jadi bukan berarti kita doakan saudara kita kemudian kita rugi. Enggak, justru malah kebaikan balik kepada kita. Baik kepada kita. Itu satu. Yang kedua, dalam ini sebagai motivasi bagi saya dan bagi kita sekalian ya. Dalam Riyadhus Shalihin, Bapak-bapak pasti akrab lah dengan buku ini. Ya, ada salah satu hadis yang disebutkan keutamaan mendoakan saudara bidzahril ghaib.
dalam kondisi saudara kita tidak tahu mendoakannya gitu. Bidhahril ghaib, dalam kondisi saudara kita yang didoakan tidak tahu kita mendoakan. Nah, apa kata Nabi SAW? Orang yang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, maka berdiri malaikat di samping kepalanya sambil berkata apa? Amin walaka bimislin, kan itu. Semoga Allah mengabulkan doamu dan doa yang serupa untukmu. Itu doain malaikat, bayangin. Dan nggak tanggung-tanggung, yang doain ini malaikat ya. Amin walaka bimislin, kan itu. Dan untukmu yang serupa dengan apa yang kau doakan. Jadi doa kebaikan itu jangan pelit, karena bukan berarti kita doain orang lain jadi rugi, orang lain dapat enak doain gitu. Justru kita didoain malaikat, gitu ya. Dengan doa yang serap, dengan doa yang sama yang kita doakan untuk saudara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu sedikit tambahan. Kurang begitu ya Pak Iwan, mohon maaf kalau kurang memuaskan jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Ada yang lain? Cukup? Oh, masih ada. Masih Pak Langgang kembali bertanya lagi. Oh, Allahu Akbar. Silakan. Saya izin sambil minum dulu ya, Pak. Nah, minumnya pakai botol, tapi ada mereknya nih. Ini bukan endorse ya. Saya tutup lah. Saya tutup mereknya. Bismillah. Silakan, Pak. Mohon maaf saya sambil minum. Ya, siapa lagi? Malas sudah semalam tak topik ditutup aja. Hampir 9:30 ya, Ustaz. Oh, baik. Dari Ustaz Dindin bisa ditutup dulu, mungkin kalau mau pamit terlebih dahulu. Baik. Ya, terima kasih banyak atas atensi, atas perhatian, dan juga feedback dari Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah sekalian. Tentunya saya berharap pertemuan kita ini adalah pertemuan yang menghadirkan dan mendatangkan gitu ya kebaikan bagi saya dan bagi kita sekalian. Amin. Ya, dan tentunya ilmu yang kita dapatkan di kesempatan kita di malam hari ini, saya berharap ilmu tersebut bisa diamalkan oleh saya dan kita semuanya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan oleh kita dan saya semuanya. Ya, semoga Allah Tabaraka Ta'ala menganugerahkan kepada saya dan kita semua taufik agar dimudahkan dalam langkah kita mengerjakan apa yang menjadi tuntutan bagi kita ya. Terlebih kita sebentar masuk ke bulan Ramadan, masuk di bulan yang sama-sama kita nantikan dan kita rindukan. Kita mohonkan Allah Ta'ala agar Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan dalam kondisi kita sehat, dalam kondisi kita dimudahkan beramal soleh di dalamnya, maksimal dalam beramal soleh di dalamnya, dan diterima amal soleh kita di sisi Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, dari kekurangan dan kekeliruan yang saya sampaikan saya mohon maaf ya, benarnya semua dari Allah Ta'ala. Dan saya tutup dengan kafaratul majlis sambil saya mohon undur diri ya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya, mohon undur diri. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah. Terima kasih atas kehadirannya untuk kajian pada malam hari ini. Berhubung waktu sudah pukul 21.30, kajian ini akan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.